Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kapasitor. Nah, yang dimaksud dengan kapasitor di sini adalah suatu komponen elektronik yang berperan atau berkemampuan untuk menyimpan suatu energi listrik dalam bentuk medan listrik. Nah, di sini adalah gambar wujud dari suatu kapasitor. Ini contoh salah satu bentuk kapasitor. Oke. Dan di sini adalah simbol elektroniknya, disimbolkan dengan dua buah garis sejajar yang sama panjang. Pertama, di sini kita akan membahas tentang nilai dari kapasitas kapasitor suatu keping sejajar. Nah, di sini sudah tersedia gambar dua buah keping yang tersusun sejajar dengan kepingan di sini memiliki luasan yang kita simbolkan dengan A, luas keping. Di sini luas dari kedua keping sini sama ya. Kemudian kedua keping di sini diposisikan berjarak terpisah pada jarak tertentu yang kita simbolkan dengan D, jarak antar keping. Nah, kemudian ketika kedua keping ini kita hubungkan dengan beda potensial atau sumber tegangan, maka kedua keping di sini akan bermuatan listrik. Pada satu keping akan bermuatan positif dan keping lainnya bermuatan negatif, sehingga di sini muncullah yang namanya medan listrik. Nah, sesuai dengan fungsinya di sini kapasitor itu berkemampuan menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Nah, kemudian kedua keping ini, di antara kedua keping ini ruangannya kosong atau vakum, hampa udara. Nah, nilai dari kapasitas kapasitor keping sejajar di sini dirumuskan dengan C. C di sini adalah nilai kapasitas kapasitornya berbanding lurus dengan luas keping, kemudian berbanding terbalik dengan jarak antar keping, dan di sini ada nilai epsilon 0. Nah, dengan keterangan sebagai berikut. A tadi adalah luas keping, satuannya meter persegi. D jarak antar keping, satuannya meter, dan epsilon 0 di sini adalah nilai permitivitas dari ruang hampa dengan nilai 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 farad per meter. Oke, C di sini kapasitas kapasitor ini satuannya adalah farad ya, farad atau disingkat dengan F. Nah, artinya di sini kalau kita perhatikan, semakin luas suatu keping di sini, maka semakin banyak muatan yang tersimpan, artinya kapasitasnya juga semakin besar. Nah, untuk jarak antar kepingnya, apabila semakin jauh jarak antar kepingnya semakin besar, maka kapasitas kapasitornya semakin kecil. Selain itu, pada ruang kosong di antara kedua keping ini bisa diisi atau disisipi dengan bahan yang disebut dengan bahan dielektrik. Misalnya bisa berupa keramik, mika, plastik, atau bahan lainnya. Nah, fungsi penyisipan bahan di antara kedua keping di sini adalah untuk mempengaruhi nilai dari kapasitas kapasitor. Nah, bagaimana pengaruhnya? Di sini kita tuliskan lagi persamaannya, di mana di sini C kapasitas kapasitor apabila ada bahan yang disisipi di antara kedua keping adalah A epsilon 0 per D. Nah, kita kalikan dengan konstanta bahan dielektriknya. Oke, di sini dengan catatan K di sini adalah konstanta dari suatu bahan dielektrik. Nah, dielektrik. Nah, ini konstantanya tidak ada satuannya ya. Nah, misalkan suatu bahan konstantanya 3, maka tinggal kita inputkan angka 3 di sini. Misalkan bahan lainnya dengan konstanta 1,5, berarti kita masukkan nilai 1,5-nya sehingga akan mempengaruhi nilai dari kapasitas dari suatu kapasitor. Oke. Selanjutnya kita akan membahas hubungan kapasitas kapasitor C, beda potensial V, dan muatan listrik Q. Nah, di sini kita berikan gambar apabila suatu kapasitor dihubungkan dengan suatu beda potensial atau sumber tegangan V sekian volt, maka di sini kepingan kapasitor akan menyimpan muatan listrik. Nah, perlu kita ketahui di sini, ketika sumber tegangan sini akan menghasilkan yang namanya arus listrik,
arus listrik. Nah, arus listrik itu tidak lain adalah aliran dari muatan. Jadi ada muatan listrik yang mengalir di sini. Sehingga ketika sampai di kapasitor, maka muatan ini akan tersimpan di kapasitor. Nah, hubungannya bagaimana? Nah, di sini kita tuliskan persamaannya untuk hubungan dari ketiga besaran ini. Nah, banyaknya muatan yang tersimpan pada suatu kapasitor itu berbanding lurus dengan besar beda potensial dari sumber tegangan sini dan berbanding lurus pula dengan kapasitas dari kapasitor, sehingga bisa kita tuliskan dengan seperti ini. Nah, dengan Q berbanding lurus dengan kapasitas kapasitor dan berbanding lurus dengan beda potensial. Semakin besar beda potensialnya, maka muatan yang tersimpan juga akan semakin banyak, dan semakin besar kapasitas kapasitor, tentu juga muatan yang tersimpan juga akan semakin banyak. Nah, bisa dipahami ya sampai sini. Akan membahas konsep susunan kapasitor. Nah, penting untuk memahami konsep dari susunan kapasitor. Kenapa? Karena pada suatu rangkaian komponen kapasitor itu tidak hanya terdiri dari satu buah, tetapi lebih dari satu buah kapasitor. Nah, susunan kapasitor itu pada umumnya ada dua jenis, dua susunan, yaitu ada susunan seri dan yang lainnya itu adalah susunan paralel. Nah, konfigurasi dari susunan seri dapat dilihat dari gambar di sini. Kita contohkan ada 3 buah kapasitor, C1, C2, dan C3. Nah, susunan seri itu apabila ketiga kapasitor ini disambung seperti ini. Oke, bisa dilihat gambarnya di sini. Kemudian apabila ketiga kapasitor seri ini, yang disusun seri ini dihubungkan dengan beda potensial atau sumber tegangan V, maka di sini ketentuan perhitungannya bisa kita lihat di sini. Nah, untuk menggabungkan nilai dari ketiga kapasitor di sini, caranya adalah seperti CS. CS ini adalah kapasitor serinya, gabungan secara serinya, sama dengan seperti C1 plus seperti C2 plus seperti C3. Nah, sedangkan untuk muatan yang tersimpan pada tiap kapasitor sini nilainya sama. Untuk susunan seri, maka muatan tersimpan pada ketiga kapasitor di sini sama, artinya tidak terbagi. Ya, apabila total dari muatan yang tersimpan di sini adalah muatan yang tersimpan pada rangkaian di sini adalah 10 kolom, maka tiap-tiap kapasitor ini juga akan menyimpan muatan listrik sebesar 10 kolom ya, tidak dibagi-bagi. Sedangkan untuk nilai beda potensial atau tegangan tiap-tiap kapasitor ini nilainya terbagi ya, terbagi. Nah, sehingga jika ditotalkan baru nanti nilainya ya sama dengan tegangan serinya. Oke. Nah, untuk lebih memahami nanti akan kita terapkan pada contoh soal ya. Oke, selanjutnya untuk rangkaian yang paralel. Nah, ini adalah susunan dari gambar kapasitor yang tersusun paralel. Jadi tersusun seperti ini, bisa dilihat perbedaannya antara gambar susunan seri dengan gambar susunan secara paralel. Nah, bagaimana dengan ketentuannya di sini? Bisa kita lihat di sini. Nah, untuk menggabungkan nilai kapasitas kapasitor dari ketiga susunan paralel di sini, caranya adalah langsung jumlahkan seperti ini. C1 plus C2 plus C3. Oke, lihat perbedaannya ya, jangan sampai ketukar di sini. Sedangkan nilai muatan listriknya ini terbagi, artinya apabila rangkaian ini memiliki 10 muatan listrik, 10 kolom muatan listrik, maka 10 kolom muatan listrik ini akan terbagi menjadi 3. Ada yang tersimpan di C1, ada yang tersimpan di C2, ada yang tersimpan di C3. Oke, artinya berbeda dengan muatan seri tadi, muatan pada kapasitor seri tadi ya. Nah, sedangkan untuk beda potensialnya, ya ini beda potensialnya sama. Oke, beda potensial tiap-tiap kapasitor nih nilainya sama dengan nilai totalnya atau paralelnya. Oke. Nah, sama tadi, agar lebih paham akan kita berikan contoh soal setelah ini ya. Oke, perhatikan contoh soal di sini ada 4 buah kapasitor C1, C2, C3 dan C4 yang tersusun seperti pada gambar di sini. Kemudian terhubung dengan sumber tegangan 9 volt. Nah, pertanyaannya di sini diminta menentukan nilai muatan dan tegangan atau beda potensial pada tiap-tiap kapasitor. Oke,
Maka apa yang akan kita kerjakan pertama kali di sini? Nah, langkah pertama di sini kita bisa menghitung nilai kapasitor totalnya, kapasitas kapasitor totalnya. Nah, kita gabungkan. Pertama, kita akan menggabungkan C3 dan C4. Ini tersusun paralel ya, C3 C4 digabungkan secara paralel, berarti gabungannya adalah tidak lain adalah kita jumlahkan 2 plus 4, maka di sini adalah 6 farad. Oke, selanjutnya setelah C3 4 tergabung menjadi satu, maka kita serikan antara C1, kemudian ada C2 dan gabungan C3 4 tadi. Nah, 3 buah kapasitor kita gabungkan secara seri. Nah, secara seri berarti caranya seper C seri adalah seper C1 tambah seper C2 tambah seper C34. Nah, berarti di sini adalah seper 12 ditambah seper 4 ditambah seper 6. Samakan penyebutnya, tidak lain adalah 12 maka 1, 3, dan 2. Maka seper C serinya kita peroleh 6 per 12. Nah, C serinya berarti adalah 12 per 6. Maka nilainya adalah 2 farad. Nah, sehingga gabungan dari keempat kapasitor sini bernilai 2 farad. Oke, 2 farad di sini kita tandai di sini. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh C gabungannya, kita sebut saja dengan C total ya, karena tidak ada yang perlu kita gabungkan lagi. C totalnya sini adalah 2 farad. Maka sekarang kita bisa menghitung muatan total yang atau ada pada rangkaian ini. Jadi Q total menggunakan hubungan dari C dan V tidak lain adalah C dikali V. C nya berarti adalah C totalnya 2 farad dikali dengan V rangkaian ini adalah 9 volt, maka muatan totalnya adalah 18 kolom. Oke. Nah, kita dapatkan di sini. Nah, artinya di sini pada rangkaian ini terdapat 18 kolom. Nah, kalau kita gambarkan di sini berarti oke. Kita gambarkan di sini. Oke. Nah, di sini ada 18 kolom, maka yang untuk di C1 dan C2 ini susunannya masih seri ya. C1 C2 ini masih seri. Nah, apakah 18 kolom ini terbagi untuk rangkaian seri? Nah, kita lihat konsepnya tadi. Untuk rangkaian seri muatannya tidak terbagi, artinya pada Q1 di kapasitor 1 nilainya masih 18 kolom, dan muatan yang tersimpan pada kapasitor 2 juga tidak terbagi karena dia seri, maka nilainya juga masih 18 kolom. Oke, ini untuk nilai yang tersimpan pada kapasitor 1 dan kapasitor 2 untuk muatannya. Nah, kita perhatikan lagi di sini, kita lanjutkan di sini. Ketika untuk di C3 dan C4, nah muatannya sekarang menemui rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian paralel muatannya terbagi ya, muatannya terbagi. Nah, terbagi. Nah, apakah 18 kolom di sini akan terbagi sama besar ke C3 dan C4? Nah, tidak ya, tidak. Kenapa? Kita lihat di sini kapasitas dari C3 dan C4 ini berbeda ya. C3 dan C4 memiliki kapasitas berbeda, sehingga 18 kolom ini jangan kita bagi 2 langsung, tapi kita lihat perbandingannya di sini. Di sini C3-nya ya, kita lihat di sini ya. Nah, sehingga nilai 18 kolom di sini akan terbagi menjadi 2 untuk C3 dan C4 dengan perbandingan 1:2. Maka bisa kita langsung bandingkan di sini berapakah perbandingan 1:2-nya untuk totalnya 18 kolom. Nah, berarti di sini untuk C3-nya akan menyimpan 6 kolom, sedangkan C4-nya 12
kolom. Nah, kalau kita bandingkan 6 banding 12 ini adalah 1 banding 2. Dan jika dijumlahkan akan kembali atau sama dengan 18 kolom. Nah, bisa dipahami maksudnya sini membandingkan. Kenapa harus dibagi? Ingat, karena rangkaian paralel muatannya terbagi menjadi 2, tetapi tidak sama besar karena perbandingan kapasitansinya berbeda, 1 banding 2, 2 banding 4 atau 1 banding 2, maka ini 18 kolom juga kita bandingkan dengan 1 banding 2, yaitu 6 kolom dan 12 kolom. Sehingga kita dapatkan di sini muatan di kapasitor 3 itu adalah 6 kolom, dan muatan yang tersimpan di kapasitor 4 adalah 12 kolom. Nah, bagaimana dengan tegangannya? Nah, muatannya sudah kita dapatkan di sini ya. Muatannya sudah kita dapatkan di sini. Untuk tegangannya tinggal kita masukkan ke dalam persamaan hubungan QCV tadi, yaitu untuk mencari V1 berarti tinggal masukkan Q1 per C1, maka tidak lain adalah Q1-nya tadi 18 kolom, C1-nya bernilai 12. Berarti nilainya adalah ya 3/2 volt. Oke. Sedangkan untuk V2-nya ya kita masukkan Q2 per C2. Berarti Q2-nya tadi adalah 18 kolom juga. Sedangkan C2-nya bernilai 4, maka di sini adalah menjadi 9/2 volt. Nah, untuk V3-nya sama juga 6 kolom per 2 farad, maka nilainya adalah 3 volt. Sedangkan untuk V4 berarti adalah 12 kolom per 4 farad, maka ini adalah 3 volt. Nah, kita bisa lihat di sini C3 dan C4, V3 dan V4 nilainya sama-sama 3 volt. Kenapa? Karena rangkaiannya paralel ya, sifatnya tadi voltasenya sama, tegangan beda, potensialnya sama. Nah, bisa dipahami di sini ya, pahami secara perlahan saja langkah demi langkahnya. Kalian bisa lihat bagian mana proses pengerjaannya. Semoga bisa dipahami dengan baik untuk contoh soal ini. Yang terakhir di sini kita akan membahas terkait tentang energi kapasitor dengan simbol W, huruf W, dan satuan energi tidak lain adalah Joule. Oke, disingkat dengan huruf J. Nah, ini adalah persamaan untuk menghitung energi pada kapasitor. Ingat, kapasitor itu memang berfungsi sebagai menyimpan energi listrik. Nah, berapa besar energi listrik yang tersimpan pada satu kapasitor atau pada satu rangkaian yang mengandung kapasitor. Nah, inilah persamaannya, ada 3. Perhatikan di sini. Untuk yang paling atas di sini menggunakan Q dan V muatan dan tegangannya. Kemudian yang kedua ini kapasitas kapasitor dengan tegangannya pangkat 2, dan yang paling bawah di sini yang ketiga menggunakan muatan pangkat 2 dan kapasitas kapasitornya. Nah, langsung saja kita akan langsung ke persamaannya di sini. Maksudnya contoh soalnya ya, contoh soal. Di sini ada rangkaian dengan 4 buah kapasitor dengan susunan seperti ini. Perhatikan pada gambar, langsung saja kita lihat gambarnya di sini. Nah, maka langkah pertama di sini, oke, pertanyaan dulu apa di sini? Nah, pertanyaannya adalah menghitung energi pada rangkaian, energi yang tersimpan pada rangkaian. Maka langkahnya di sini kita akan menghitung terlebih dahulu total dari kapasitas kapasitor dari keempatnya ini, gabungannya. Nah, kita gabungkan. Dari mana kita menggabungkannya di sini? Kita bisa mulai pada 2 buah kapasitor yang bagian atas ini. Ini adalah seri ya, seri 2 farad diserikan dengan 2 farad. Tidak lain adalah jadi 1/C-nya adalah 1/2 plus 1/2 ya. Maka menjadi 2/2. Nah, 2/2 sehingga nilainya C-nya adalah 1 farad. Ya, paham ya cara menggabungkannya. Kemudian setelah diserikan, gabungannya ini kita paralelkan dengan yang 3 farad. Oke, hasil yang atas tadi 1 farad kita paralelkan dengan yang 3 farad. Nah, kalau paralel berarti ya langsung ditambah. Berarti C-nya sekarang menjadi, ini serinya, ini paralelnya adalah seri yang 1 farad diparalelkan dengan yang 3 farad. Nah, yang ini ya. Nah, sehingga menjadi 4
farad. Oke, bisa diikuti di sini ya. Nah, selanjutnya masih ada satu kapasitor lagi yang 4 farad. Nah, gabungan yang hasil 4 farad tadi kita serikan kembali dengan yang 4 farad yang terakhir di sini. Nah, ini udah kita gabungkan jadi 4 farad di sini. Kemudian kita gabungkan lagi dengan 4 farad ini secara seri. Maka gabungan terakhirnya adalah seper C. Karena sudah terakhir, kita anggaplah total sini 1/4 ditambah 1/4. Maka karena penyebutnya sudah sama, berarti 2/4, sehingga C totalnya ya kita balik menjadi 4/2, berarti adalah 2 farad. Nah, ini adalah nilai C gabungannya atau kapasitas kapasitor totalnya. Nah, sekarang kita tadi diminta untuk menghitung energi yang tersimpan pada rangkaian di sini. Nah, energinya kita sudah mendapatkan yang namanya nilai C totalnya, dan di sini juga ada yang namanya V ya. Nah, ini ada V totalnya. Nah, lebih tepat kita menggunakan persamaan yang mana? Nah, tidak perlu kita mencari nilai muatannya lagi, sehingga kita ada rumus yang kedua di sini, ya, C dan V. Nah, bisa kita hitung energi yang tersimpan tidak lain adalah setengah atau 1/2 dikali 2 kapasitasnya 2 farad dikali dengan voltnya di sini ada 6 pangkat 2. Maka tidak lain hasilnya adalah 36 joule. Nah, gampang ya sebenarnya, tinggal kita kerjakan dengan baik dan teliti saja, maka akan dapatlah jawabannya.